Pagi itu, cahaya matahari jatuh lembut di teras rumah besar keluarga suamiku. Aku berdiri sejenak di depan pintu, merapikan kerudung tipis berwarna krem yang kupakai. Usia 51 tahun memang tak lagi muda, tapi aku selalu percaya satu hal. Ketenangan membuat seseorang tampak lebih anggun daripada usia apapun. Namaku Ayu. Sejak beberapa tahun lalu, statusku adalah janda. Aku menjalani hidup dengan sederhana, setidaknya begitulah yang semua orang lihat. Tak ada perhiasan mencolok, tak ada gaya berlebihan. Aku datang ke rumah keluarga suamiku hanya sebagai seorang istri yang pernah menjadi bagian dari mereka, dengan niat menjaga silaturahmi. Saat pintu terbuka, ibu mertuaku menyambut dengan senyum tipis. Senyum yang sopan, tapi dingin. "Masuk, Ayu," katanya singkat. Aku mengangguk hormat. "Terima kasih, Bu." Di ruang keluarga, beberapa anggota keluarga sudah berkumpul. Suasana terlihat hangat dari luar. Tawa kecil, obrolan ringan, aroma teh hangat. Aku duduk di sudut sofa, menjaga sikap. Tanganku terlipat rapi di pangkuan, punggung tegak, senyum tak pernah lepas. "Sekarang Ayu sibuk apa?" tanya salah satu ipar perempuanku sambil menuang teh. Aku tersenyum. "Masih seperti biasa. Mengurus beberapa hal pribadi." Tak ada yang bertanya lebih jauh. Dan aku pun tak menjelaskan. Aku memang terbiasa menyimpan hidupku sendiri. Bagiku, tidak semua hal harus diumbar. Beberapa menit kemudian, ibu mertua duduk tepat di seberangku. Tatapannya menelusuriku dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai sesuatu yang tak pernah cukup. "Perempuan itu," katanya pelan tapi cukup terdengar, "di usia seperti kamu, harusnya bersyukur masih diterima keluarga." Aku mendengarnya. Semua di ruangan itu mendengarnya. Tapi aku memilih diam. Senyumku tak berubah. Aku hanya menunduk sebentar, lalu kembali menatap mereka dengan mata yang tenang. Aku tahu, di mata mereka, aku hanyalah seorang janda yang hidup bergantung pada nama keluarga suami. Mereka mengira aku datang dengan harapan perlindungan. Padahal, aku datang hanya untuk menjaga adab. Sore menjelang, suasana sedikit mencair. Obrolan beralih ke hal-hal ringan. Aku ikut tertawa kecil, ikut mendengarkan. Saat pamit pulang, ibu mertua menepuk pundakku singkat, tanpa kehangatan, tanpa penolakan. "Hati-hati di jalan," katanya. Aku membalas dengan lembut, "Iya, Bu." Di luar, angin sore menyentuh wajahku. Aku menarik napas panjang. Tak ada luka, tak ada amarah. Hanya perasaan bahwa hari-hari ke depan tak akan sesederhana ini. Aku melangkah pergi dengan punggung tegak. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku belum berniat memberitahu. Setidaknya, belum sekarang. Hari-hari setelah kunjungan itu berjalan tenang. Setidaknya di permukaan. Aku kembali pada rutinitasku yang sederhana, jauh dari sorotan siapapun. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sendiri, lalu duduk di teras rumah sambil menikmati udara segar. Hidupku terlihat biasa, bahkan terlalu biasa untuk ukuran seorang perempuan di usiaku. Sesekali, telepon genggamku berdering. Aku hanya melirik sebentar, lalu mematikannya. Ada hal-hal yang belum ingin kuhadapi hari ini. Aku ingin menikmati pagi sebagai Ayu, bukan sebagai siapapun yang lain. Menjelang siang, aku menerima pesan dari salah satu iparku. Isinya singkat, bernada ramah, seolah tak pernah ada kalimat dingin di ruang keluarga tempo hari. "Ayu, besok kumpul keluarga kecil. Ibu ingin kamu datang." Aku tersenyum kecil. Ajakan itu terdengar seperti kewajiban, bukan keinginan. Tapi aku tetap membalas dengan sopan. "Insya Allah, aku datang." Keesokan harinya, aku kembali ke rumah itu. Kali ini suasananya lebih santai. Tak ada banyak orang. Hanya ibu mertua, dua ipar, dan aku. Kami duduk di ruang makan, menikmati hidangan sederhana. Obrolan mengalir pelan, tentang cuaca, tentang tetangga,
tentang hal-hal sepele. "Ayu," ujar ibu mertua sambil mengaduk teh, "kamu sekarang tinggal sendiri, ya?" "Iya, Bu," jawabku lembut. "Berat tidak?" lanjutnya. Nada suaranya terdengar biasa, tapi sorot matanya penuh selidik. Aku tersenyum. Kalau hati tenang, semuanya terasa ringan. Tak ada yang menyahut. Salah satu iparku hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan makan. Aku bisa merasakan jarak yang tak kasat mata di antara kami. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang menyakitkan secara terang-terangan. Tapi keheningan itu berbicara banyak. Saat aku hendak pulang, ipar laki-lakiku mengantarku sampai depan pintu. "Kamu orangnya sabar ya, Ayu," katanya sambil tersenyum sopan. Aku mengangguk. Sabar itu pilihan. Tidak semua orang mau memilihnya. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil, seolah memikirkan kata-kataku. Di perjalanan pulang, aku memandang keluar jendela mobil. Jalanan ramai, kehidupan berjalan seperti biasa. Tak ada yang tahu isi pikiranku. Tak ada yang tahu bahwa di balik sikap tenang ini, aku sedang mengamati segalanya, kata demi kata, sikap demi sikap. Untuk saat ini, semuanya memang terlihat baik-baik saja. Belum ada badai. Belum ada luka. Namun aku tahu, ketenangan seperti ini tak akan bertahan lama. Dan ketika hari itu tiba, aku harus siap, dengan caraku sendiri. Pagi itu aku menerima sebuah undangan tertulis. Bukan undangan resmi, hanya pesan singkat dari ibu mertua yang meminta seluruh keluarga berkumpul di rumah besarnya pada akhir pekan. Alasannya sederhana, pertemuan keluarga untuk membicarakan masa depan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kata masa depan terasa menggantung. Tak jelas, tapi cukup membuat dadaku sedikit menghangat oleh firasat yang tak bisa dijelaskan. Akhir pekan tiba. Aku datang seperti biasa, tenang, berpakaian sederhana, tanpa menunjukkan apapun selain sikap sopan. Ruang tamu sudah penuh. Beberapa kerabat jauh ikut hadir. Tatapan-tatapan asing menyapaku, sebagian ramah, sebagian datar. Ibu mertua duduk di kursi utama. Wajahnya tampak serius. "Ayu," katanya membuka pembicaraan, "kami semua sepakat ingin membicarakan satu hal penting." Aku mengangguk pelan. "Silakan, Bu." Salah satu kerabat angkat bicara. "Kamu sekarang sendirian. Tidak ada yang mendampingi. Kami hanya khawatir." Khawatir. Kata itu terdengar manis, tapi nadanya tidak. Ibu mertua melanjutkan, "Kami berpikir, akan lebih baik jika kamu mulai memikirkan hidupmu ke depan. Jangan terlalu sering keluar masuk keluarga ini, supaya tidak muncul pembicaraan yang tidak perlu." Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas perlahan. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya tajam. Seolah keberadaanku dianggap beban. Seolah aku tak lagi pantas berada di tengah mereka. "Apa maksud ibu?" tanyaku lembut, meski hatiku mulai bergetar. "Kami hanya ingin menjaga nama baik keluarga," jawabnya datar. "Kamu kan tidak membawa apa-apa selain status itu." Status itu, janda. Aku bisa merasakan sesuatu menekan dadaku. Bukan marah, bukan sedih, melainkan kesadaran bahwa posisiku sedang dipertanyakan. Ini bukan sekadar pertemuan keluarga. Ini adalah penilaian. Aku selalu berusaha menjaga sikap. Jawabku perlahan. Kalau kehadiranku membuat ibu dan keluarga tidak nyaman, aku bisa mengurangi. Beberapa orang saling berpandangan. Ada yang tampak puas, ada pula yang terdiam. Ibu mertua mengangguk kecil. "Itu keputusan bijak." Aku tersenyum. Senyum yang tetap utuh, meski ada sesuatu yang mulai retak di dalam. Aku berpamitan lebih cepat dari biasanya. Saat melangkah keluar, kakiku terasa ringan, tapi hatiku berat. Di luar rumah itu, aku berhenti sejenak. Langit sore berwarna kelabu. Aku menatapnya lama. Hari ini, aku sadar satu hal. Aku tidak lagi dianggap keluarga. Dan sejak saat itu,
Apapun yang terjadi selanjutnya bisa membahayakan kedudukanku, bahkan harga diriku. Namun aku tidak akan melawan dengan suara keras. Aku akan melangkah dengan tenang. Karena mereka belum tahu, perempuan yang sedang mereka singkirkan ini bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Sejak pertemuan itu, suasana berubah pelan tapi terasa jelas. Aku jarang menerima pesan. Jikapun ada, nadanya singkat dan formal. Aku tak lagi diajak dalam obrolan ringan keluarga. Semua terjadi tanpa kata kasar, tanpa penolakan terang-terangan, namun justru itulah yang paling melelahkan. Suatu siang, aku datang ke sebuah acara kecil keluarga besar yang diadakan di rumah kerabat. Aku ragu untuk datang, tapi memilih hadir demi menjaga sikap. Begitu melangkah masuk, beberapa pasang mata menoleh. Senyum-senyum tipis muncul, lalu percakapan kembali berlanjut dengan suara lebih pelan. Aku duduk di sudut ruangan, seperti biasa. Tak lama kemudian, aku mendengar bisikan dari arah meja makan. Suaranya pelan, tapi cukup jelas karena ruangan tidak terlalu ramai. Katanya dia sering kesini karena sudah tidak punya siapa-siapa, ucap seseorang. Iya, sahut yang lain, siapa tahu ada maksud lain. Tanganku sedikit menegang di pangkuan. Aku menatap lantai, menahan diri untuk tidak menoleh. Bisikan itu bukan sekadar gosip. Itu mulai membentuk gambaran tentang diriku, gambaran yang tidak benar, tapi mudah dipercaya. Seorang ipar perempuan mendekat dan duduk di sampingku. Ia tersenyum, tapi matanya tidak sepenuhnya hangat. Ayu, kamu sekarang tinggalnya di mana? Tanyanya. Masih di tempat yang sama, jawabku singkat. Oh, katanya pelan, lalu menambahkan, soalnya ada yang bilang kamu sering pindah-pindah. Takutnya nanti merepotkan keluarga. Aku menoleh padanya dan tersenyum lembut. Aku selalu mengurus hidupku sendiri. Ia terdiam, lalu tersenyum kaku sebelum berdiri dan pergi. Aku tahu, cerita tentang diriku mulai berkembang tanpa kendaliku. Aku mulai diposisikan sebagai seseorang yang bergantung, yang hadir karena kepentingan, bukan karena ikatan. Itu membahayakan, bukan secara fisik, tapi secara martabat. Jika dibiarkan, aku akan semakin kecil di mata mereka. Saat acara hampir selesai, ibu mertua mendekat. Ayu, katanya lirih tapi tegas, sebaiknya kamu menjaga jarak dulu, biar tidak ada salah paham. Aku menatapnya dengan tenang. Aku mengerti, Bu. Kami saling berpandangan. Tidak ada emosi meledak, tidak ada suara meninggi. Tapi aku tahu, garis telah ditarik. Aku didorong menjauh, perlahan namun pasti. Dalam perjalanan pulang, aku memejamkan mata sejenak. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa posisiku benar-benar terancam, bukan oleh tindakan kasar, melainkan oleh cerita yang diciptakan orang lain tentang diriku. Jika aku terus diam, cerita itu akan menjadi kebenaran versi mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus menyembunyikan siapa aku sebenarnya? Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerja rumahku. Lampu meja menyala temaram, memantulkan bayangan wajahku di permukaan kaca. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak membaca, tidak menulis, hanya diam, memikirkan semua yang terjadi. Aku menyadari satu hal penting, diamku selama ini bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan perlahan berubah menjadi persetujuan atas penilaian mereka. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku digambarkan sebagai perempuan yang hidup menumpang pada nama orang lain. Aku tidak ingin membalas dengan kemarahan. Aku juga tidak ingin membuka segalanya secara terburu-buru. Tapi aku harus punya tujuan yang jelas. Tujuanku satu, mengembalikan martabatku, tanpa menjatuhkan siapapun. Keesokan harinya, aku mulai bergerak. Bukan ke rumah keluarga suami, melainkan ke lingkaran hidupku sendiri. Aku menemui beberapa orang lama yang dulu pernah bekerja bersamaku. Pertemuan itu sederhana, penuh senyum hangat dan kenangan lama. Bu Ayu masih sama, ujar salah satu dari mereka sambil tersenyum hormat.
tenang dan tidak berubah. Aku hanya tersenyum. Waktu boleh berjalan, tapi nilai hidup jangan. Namun langkah ini tidak mudah. Aku harus tetap menyembunyikan banyak hal. Aku harus menahan diri ketika telepon dari keluarga suami kembali masuk. Kali ini bukan undangan, melainkan permintaan bantuan kecil yang dibungkus dengan bahasa sopan. "Ayu," kata salah satu ipar melalui sambungan telepon, "bisa tolong bantu urusan kecil ini? Kamu kan sekarang tidak terlalu sibuk." Aku terdiam sejenak. Kalimat itu terdengar ringan, tapi maknanya jelas. Mereka mulai melihatku sebagai orang yang bisa diminta, bukan dihormati. "Aku akan lihat dulu," jawabku lembut. Rintangan terbesarku justru ada di dalam diriku sendiri. Aku terbiasa rendah hati. Aku tidak suka menonjol. Membiarkan orang tahu siapa aku sebenarnya terasa seperti melanggar prinsip hidupku sendiri. Di sisi lain, aku mulai merasa lelah berpura-pura tidak terluka. Sore itu, aku duduk di teras, memandang langit yang mulai berubah warna. Aku menggenggam tanganku sendiri, seolah memberi kekuatan pada hati yang sedang berproses mengambil keputusan besar. Aku tahu, jalan yang kupilih tidak akan mudah. Akan ada tatapan kaget, mungkin juga penyesalan. Tapi jika aku tidak melangkah sekarang, aku akan terus berada di posisi yang sama, diremehkan dengan senyum sopan. Aku berdiri perlahan. Dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membalas hinaan dengan kebencian. Aku akan menjawabnya dengan kebenaran. Dan langkah pertamaku telah dimulai. Beberapa hari setelah aku menata kembali langkah hidupku, sebuah kejadian datang tanpa aba-aba. Pagi itu, aku menerima pesan dari ipar laki-lakiku. Nadanya tidak seperti biasanya, lebih formal, bahkan cenderung mendesak. "Ayu, ibu ingin bicara penting. Tolong datang hari ini." Aku membaca pesan itu perlahan. Naluriku mengatakan, ini bukan sekadar obrolan biasa. Tapi aku tetap bersiap dengan tenang. Aku memilih pakaian sederhana berwarna lembut, merapikan diri, lalu berangkat tanpa tergesa. Di rumah keluarga suami, suasananya berbeda. Ruang tamu tertata rapi, seolah sedang menunggu tamu penting. Ibu mertua duduk di tengah, ditemani dua orang kerabat yang jarang bicara denganku. "Ayu," katanya membuka percakapan, "kami mendapat kabar." Aku duduk dengan punggung tegak. "Kabar apa, Bu?" "Kami dengar kamu sedang mengurus beberapa aset," lanjutnya, "dan ada orang-orang yang datang menemuimu." Aku tersenyum tipis. "Aku memang mengurus urusan pribadiku." Salah satu kerabat menyela, "Kami hanya ingin memastikan. Jangan sampai nama keluarga terseret ke hal-hal yang tidak jelas." Kalimat itu membuat suasana mengeras. Untuk pertama kalinya, aku merasa posisiku benar-benar diuji. Bukan lagi sekadar diremehkan, tapi mulai dicurigai. Seolah setiap langkahku harus mendapat izin. "Apa maksudnya tidak jelas?" tanyaku pelan. Ibu mertua menatapku tajam namun tetap tenang. "Kamu masih membawa nama keluarga ini. Jadi sebaiknya semua transparan." Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah bahaya yang sejak awal aku rasakan. Diamku selama ini membuat mereka merasa berhak mengatur hidupku. "Aku selalu menjaga sikap," jawabku. "Dan semua yang kulakukan tidak merugikan siapapun." Namun jawaban itu tidak memuaskan mereka. Tatapan-tatapan saling bertukar. Aku bisa merasakan tekanan halus, tapi nyata. Jika aku salah melangkah, posisiku bisa semakin terpojok. Saat aku berdiri untuk pamit, ibu mertua berkata pelan namun menusuk, "Kami berharap kamu tidak lupa diri." Aku menoleh dan tersenyum sopan. Justru karena aku tahu diri, aku selalu berhati-hati. Di perjalanan pulang, tanganku sedikit gemetar di atas kemudi. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini sudah menyentuh kebebasan hidupku. Jika aku terus membiarkan kecurigaan itu tumbuh, suatu hari aku akan kehilangan hak untuk menentukan arah hidupku sendiri. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan, memandang langit yang cerah.
Ujian kedua telah datang. Dan kali ini, aku tahu, aku tidak bisa hanya bertahan. Aku harus bersiap melangkah lebih jauh, meski risikonya semakin besar. Setelah pertemuan itu, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak bisa lagi berjalan sendirian. Bukan karena aku lemah, tetapi karena setiap perjalanan panjang membutuhkan teman yang sejalan. Aku tidak ingin mencari pembelaan, aku hanya ingin keseimbangan. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Arman, seorang kenalan lama yang pernah bekerja bersamaku bertahun-tahun lalu. Pertemuan kami terjadi secara tak sengaja di sebuah kafe yang tenang. Saat aku masuk, ia berdiri dan tersenyum hangat. "Ayu?" Aku mengangguk, tersenyum. "Arman." Kami duduk berhadapan. Obrolan mengalir ringan, tentang kabar, tentang kesibukan, tentang hal-hal sederhana. Ada rasa nyaman yang tidak dibuat-buat. Tidak ada tatapan menilai, tidak ada pertanyaan menyelidik. "Kamu terlihat tenang," katanya sambil menatapku lembut. "Aku belajar untuk itu," jawabku jujur. Tanpa kusadari, pertemuan itu menjadi awal dari rutinitas kecil. Sesekali kami bertukar pesan, berbagi cerita ringan. Arman tidak pernah bertanya terlalu jauh tentang hidupku. Ia hanya hadir, dengan sikap yang menghargai. Di tengah tekanan yang datang dari keluarga suami, kehadiran Arman menjadi penyeimbang. Suatu sore, kami berjalan menyusuri taman kota. Angin berhembus pelan. Saat aku hampir tersandung batu kecil, Arman refleks menggenggam tanganku. "Pelan," katanya. Aku terdiam sejenak, merasakan hangat yang sederhana tapi menenangkan. Aku tidak menarik tanganku. Kami berjalan beberapa langkah dalam diam, tangan masih saling bertaut. Tak ada kata-kata, tapi keheningan itu terasa penuh. Di rumah, aku kembali menata langkah. Tujuanku semakin jelas, aku akan membuktikan bahwa aku mampu berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun. Aku mulai mempersiapkan diriku, mengumpulkan dokumen, mengatur jadwal, memastikan semua rapi. Rintangannya tidak kecil. Ada rasa takut, ada keraguan, ada bayangan tentang reaksi keluarga suami jika suatu hari kebenaran terungkap. Tapi setiap kali ragu, aku teringat genggaman tangan di taman itu, tenang, tanpa paksaan. Malam itu, Arman mengirim pesan singkat. "Apapun yang kamu hadapi, jangan lupa kamu tidak sendirian." Aku tersenyum, memeluk ponsel sejenak sebelum meletakkannya kembali. Aku tahu, langkah diam ini sedang menguatkan hatiku. Dan ketika saatnya tiba, aku akan siap menghadapi apapun. Dengan kepala tegak, dan hati yang tidak lagi goyah. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Sebuah acara keluarga besar kembali digelar, kali ini lebih resmi. Aku tahu, ini adalah momen yang tepat untuk mulai melangkah, bukan membuka segalanya, tapi menunjukkan bahwa aku bukan sosok yang bisa diatur sesuka hati. Aku datang dengan persiapan matang. Sikap tenang, tutur kata terjaga, dan keyakinan dalam hati. Arman menawariku untuk mengantar, tapi aku memilih datang sendiri. Aku ingin menghadapi semuanya dengan kakiku sendiri. Awalnya, semuanya berjalan biasa. Aku menyapa, duduk, mendengarkan. Hingga seorang kerabat membuka pembicaraan tentang urusan keluarga yang menyangkut aset bersama. Topik itu terasa sensitif, dan tanpa disadari, arah pembicaraan mengarah padaku. "Ayu kan sering mengurus hal-hal besar," ujar seseorang sambil tersenyum tipis. "Pasti tahu banyak," sambung yang lain. Aku melihat ini sebagai kesempatan. Dengan suara lembut, aku berkata, "Setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Yang penting dijalani dengan jujur dan mandiri." Namun kata-kataku justru disambut dengan tawa kecil. "Mandiri?" kata seorang ipar. "Bukankah selama ini kamu dekat dengan keluarga karena, ya, kita sama-sama tahu." Kalimat itu menggantung, tapi maknanya jelas. Tuduhan halus, dibungkus senyum. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya,
Aku merasa langkahku salah perhitungan. Aku belum siap membuka diri, tapi sikapku dianggap sok tahu. Rencana awalku untuk menunjukkan martabat justru berbalik arah. Ibu mertua menatapku lama. "Ayu," katanya tenang namun dingin, "sebaiknya kamu tidak ikut campur urusan yang bukan bagianmu." Ruangan kembali sunyi. Aku tersenyum, mengangguk pelan, lalu memilih diam hingga acara selesai. Di dalam hati, ada rasa sesak, bukan karena terluka, tetapi karena aku sadar, usahaku hari ini gagal. Di perjalanan pulang, aku berhenti sejenak. Aku menatap bayanganku di kaca mobil. Aku ingin kuat, tapi ternyata tidak semudah itu. Langkah pertamaku menuju kebenaran justru membuatku semakin dipersempit. Dan yang lebih menyakitkan, mereka semakin yakin bahwa aku memang tidak punya posisi apa-apa. Aku pulang dengan hati berat. Malam itu, aku duduk lama tanpa menyalakan lampu. Untuk pertama kalinya, keyakinanku goyah. Jika caraku yang halus tidak berhasil, lalu apa yang harus kulakukan? Aku tahu, badai belum datang sepenuhnya. Namun retakan pertama telah muncul. Dan aku harus bersiap menghadapi jatuh yang lebih dalam. Kegagalan di pertemuan keluarga itu ternyata membawa dampak lebih besar dari yang kuduga. Beberapa hari kemudian, suasana berubah semakin dingin. Pesan-pesan yang masuk bukan lagi ajakan, melainkan pemberitahuan singkat. Aku tidak ditanya, hanya diberitahu. Sore itu, aku menerima kabar bahwa sebuah keputusan keluarga telah diambil tanpa kehadiranku. Keputusan yang menyangkut namaku dan posisiku. Aku datang untuk meminta penjelasan. Di ruang tamu yang sama, aku berdiri sementara mereka duduk berjajar rapi. Situasinya terasa janggal, seperti ada jarak yang sengaja diciptakan. "Kami sepakat," ujar salah satu kerabat, "Ayu sebaiknya tidak lagi dilibatkan dalam urusan keluarga." Aku menatap mereka satu persatu. "Alasannya?" Ibu mertua menjawab tenang, untuk menghindari salah paham ke depan. Kalimat itu terdengar aman, tapi dampaknya besar. Aku dipisahkan. Disingkirkan secara halus, tanpa suara keras, tanpa perlawanan terbuka. Aku mengangguk pelan. "Baik." Jawaban itu tampak mengejutkan mereka. Mungkin mereka berharap aku membela diri, atau setidaknya menunjukkan keberatan. Tapi aku terlalu lelah untuk menjelaskan pada orang yang sudah memutuskan. Di luar rumah itu, kakiku terasa berat. Aku duduk di dalam mobil cukup lama, menatap lurus ke depan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar sendiri. Aku menghubungi Arman. "Kamu sedang di mana?" tanyaku pelan. Tak lama kemudian, kami bertemu di sebuah tempat yang tenang. Arman mendengarkan tanpa menyela. Saat aku selesai bercerita, ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Kamu tidak salah," katanya lembut. "Kadang, orang menilai dari apa yang mereka ingin lihat, bukan dari kenyataan." Aku mengangguk. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Aku bersandar sebentar di bahunya. Tidak lama, hanya cukup untuk menenangkan hati yang sedang goyah. Semua jalan yang kupikir bisa kulalui dengan tenang kini terasa tertutup. Cara halus tak didengar. Diam disalahartikan. Bertahan justru membuatku semakin terpinggirkan. Aku pulang dengan satu kesadaran pahit. Aku sudah tidak punya ruang untuk bersembunyi. Jika aku ingin keluar dari posisi ini, hanya ada satu pilihan tersisa. Pilihan yang selama ini paling kuhindari. Dan pilihan itu akan mengubah segalanya. Malam itu aku hampir tidak tidur. Pikiranku berputar tanpa henti, menimbang satu pilihan yang sejak awal ingin kuhindari. Membuka kebenaran berarti mengakhiri ketenangan yang selama ini kujaga. Tapi menutupinya lebih lama hanya akan membuatku semakin terpinggirkan. Aku duduk di ruang kerja, menatap berkas-berkas yang selama ini tersimpan rapi. Semua ada di sana, bukti, nama, tanggung jawab besar yang tak pernah kuceritakan pada siapapun di keluarga suami. Tanganku gemetar saat menyentuhnya, bukan karena takut,
melainkan karena aku tahu, setelah ini, tak ada jalan kembali. Pagi harinya, sebuah undangan mendadak datang. Keluarga besar akan berkumpul lagi. Aku tersenyum pahit. Seolah semesta mendorongku ke satu titik tanpa kompromi. Aku menghubungi Arman. Aku akan melakukan sesuatu yang besar hari ini, kataku pelan. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab mantap, apapun keputusanmu, aku di sisimu. Aku datang ke pertemuan itu dengan langkah tenang, meski dadaku berdebar keras. Semua mata menoleh. Beberapa tampak heran, sebagian lain datar. Aku duduk tanpa menunduk, menatap lurus ke depan. Pembicaraan baru saja dimulai ketika ibu mertua berkata, "Ayu, kami harap ini pertemuan terakhir yang melibatkanmu." Kalimat itu menusuk, tapi justru menguatkanku. Aku berdiri perlahan. Ruangan mendadak sunyi. "Baik," kataku tenang. "Kalau begitu, izinkan aku menyampaikan satu hal sebelum aku benar-benar pergi." Beberapa orang saling pandang. Tidak ada yang menyela. Aku menarik napas panjang. Inilah saatnya. Namun sebelum kata berikutnya keluar dari mulutku, hatiku bergetar. Pilihan ini berat. Aku bisa saja pergi tanpa menjelaskan apapun, menjaga rahasia selamanya. Tapi itu berarti membiarkan diriku terus dipahami sebagai perempuan yang tidak punya apa-apa. Aku menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Aku tidak datang untuk meminta pengakuan, lanjutku pelan. Aku hanya ingin pergi dengan martabat. Aku berhenti di sana. Kata-kata terpenting belum keluar. Suasana menegang. Semua menunggu. Dan di detik itulah aku sadar. Ini adalah titik paling gelap sekaligus paling menentukan dalam hidupku. Apapun yang akan kukatakan setelah ini akan mengubah posisi semua orang di ruangan itu, termasuk diriku sendiri. Keheningan di ruang itu terasa panjang. Aku berdiri dengan punggung tegak, kedua tanganku terlipat di depan dada. Wajah-wajah di hadapanku menunggu, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan sikap tak peduli. Aku tidak pernah berniat menyembunyikan apapun untuk menyombongkan diri, kataku akhirnya. Suaraku tetap lembut, tapi kali ini lebih tegas. Aku hanya memilih hidup tenang. Aku mengeluarkan sebuah map tipis dari tas. Tidak kubuka semuanya, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa apa yang akan kusampaikan bukan cerita kosong. Selama ini, lanjutku, aku mengurus tanggung jawab besar yang tidak pernah kuceritakan. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin dinilai dari sikap, bukan dari apa yang kumiliki. Beberapa orang mulai berubah posisi duduk. Tatapan yang semula datar kini mulai fokus. Aku adalah salah satu pewaris tunggal usaha tekstil keluarga yang beroperasi di Jawa Timur. Ucapku pelan namun jelas. Usaha itu sudah berjalan puluhan tahun dan menjadi tanggung jawab hidupku. Ruangan terasa semakin sunyi. Ibu mertua menatapku lekat. Untuk pertama kalinya, aku melihat keterkejutan di wajahnya. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya tak setenang sebelumnya. "Aku tidak pernah menikah demi harta," jawabku jujur. "Justru aku memilih hidup sederhana agar tidak ada jarak dengan siapapun." Aku menutup map itu kembali. Aku tidak perlu memamerkan angka atau jabatan. Kebenaran sudah berdiri sendiri. Aku tidak meminta kepercayaan, kataku. Aku hanya ingin menutup semua prasangka. Tak ada suara balasan. Beberapa orang menunduk. Yang lain saling berpandangan, seolah menyusun ulang cerita tentang diriku yang selama ini mereka percayai. Aku menghela napas. Beban di dadaku terasa sedikit terangkat. Mengucapkan semua ini tidak semudah kelihatannya. Tapi aku tahu, aku sudah melakukan bagianku. Aku menatap ibu mertua. Setelah ini, aku akan melangkah pergi dengan tenang. Apapun tanggapan keluarga, aku menerimanya. Aku duduk kembali. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa lega. Kebenaran telah berbicara. Sekarang, giliran mereka yang harus mendengarkan. Ruangan itu masih sunyi ketika ibu mertua akhirnya berdiri. Wajahnya tak lagi setegas sebelumnya.
Ada sesuatu yang berubah di sorot matanya, campuran kaget, ragu, dan penyesalan yang belum terucap. "Ayu," katanya pelan. Semua mata beralih padanya. "Kami, mungkin terlalu cepat menilai." Kalimat itu keluar dengan berat, seolah harus melewati pertahanan yang lama dibangun. Aku tidak menyangka. Aku bangkit dari dudukku, bukan untuk menekan siapapun, melainkan sebagai bentuk hormat. Aku memahami kekhawatiran ibu. Satu persatu, anggota keluarga lain ikut angkat bicara. Tidak dengan pembelaan, melainkan pengakuan. Tatapan yang dulu meremehkan kini menunduk. Tidak ada air mata dramatis, tidak ada suara tinggi, hanya kesadaran yang datang terlambat. "Ayu, maafkan kami," ujar salah satu ipar lirih. "Kami salah memahami." Aku tersenyum tipis. Aku tidak menyimpan apapun. Hidup terlalu singkat untuk itu. Suasana berubah hangat, perlahan. Jarak yang dulu kaku mulai mencair. Untuk pertama kalinya, aku merasakan penerimaan yang tulus. Bukan karena hartaku, tapi karena keteguhanku menjaga diri. Sore itu, saat pertemuan berakhir, ibu mertua mendekat. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam tanganku. "Terima kasih sudah tetap menjaga sikap," katanya pelan. Aku membalas genggaman itu dengan lembut. "Kita semua sedang belajar, Bu." Di luar rumah, Arman menungguku. Saat aku melangkah keluar, ia tersenyum hangat. Tanpa kata, ia membuka lengannya. Aku melangkah mendekat dan membiarkan diriku dipeluk sejenak. Cukup lama untuk menenangkan hati, cukup singkat untuk tetap sederhana. "Kamu luar biasa," bisiknya. Aku tersenyum. Aku hanya jujur. Langit sore tampak cerah. Beban yang selama ini kupikul akhirnya terlepas. Aku tidak perlu lagi menjelaskan siapa diriku dengan kata-kata. Martabatku telah kembali utuh. Dan hatiku, akhirnya, tenang. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Tidak ada lagi pesan singkat yang dingin. Sapaan menjadi lebih ramah, nada bicara lebih berhati-hati, seolah semua orang belajar ulang cara memperlakukanku. Aku tidak berubah. Pagi-pagiku tetap sederhana. Secangkir teh hangat, cahaya matahari yang masuk dari jendela, dan keheningan yang kini terasa damai, bukan sepi. Sesekali, ibu mertua menghubungiku. Bukan untuk menegur, melainkan menanyakan kabar. Obrolannya ringan, kadang hanya menanyakan kesehatanku. Hal-hal kecil, tapi cukup untuk menunjukkan perubahan. Suatu sore, aku diundang makan bersama keluarga inti. Aku datang tanpa rasa was-was. Di meja makan itu, aku duduk sejajar, bukan lagi di sudut. Pembicaraan mengalir lebih jujur, lebih hangat. "Ayu," ujar ibu mertua tiba-tiba, "kamu punya cara sendiri menjaga hidupmu. Itu tidak mudah." Aku tersenyum. Semua orang punya jalannya masing-masing. Setelah makan, aku berjalan ke halaman belakang. Arman menyusul. Kami berdiri berdampingan, menikmati angin sore. Tangannya mencari tanganku, lalu menggenggamnya perlahan. Aku membalas, tanpa ragu. "Kamu terlihat lebih ringan sekarang," katanya. Aku mengangguk. Karena aku tidak lagi memikul penilaian orang lain. Kami berjalan pelan menyusuri halaman. Sesekali bahunya menyentuh bahuku. Tidak ada janji besar yang diucapkan, tapi kebersamaan itu cukup berbicara. Aku menyadari satu hal penting. Kebahagiaan tidak selalu datang dari pengakuan, tapi dari penerimaan, terutama dari diri sendiri. Malam itu, aku pulang dengan hati hangat. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Aku hanya ingin menjalani hari dengan jujur dan tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar menikmati setiap langkah hidupku. Waktu berjalan pelan, membawa cerita ini menuju akhirnya. Aku kembali menjalani hidup dengan ritme yang kupilih sendiri. Tenang, teratur, dan penuh kesadaran. Tidak ada lagi keharusan untuk menjelaskan diriku. Semua telah menemukan tempatnya.
Hubunganku dengan keluarga suami kini berdiri di atas saling menghargai. Tidak berlebihan, tidak pula canggung. Kami berbicara apa adanya. Aku datang jika diundang, pamit jika waktunya pulang. Batasan tetap ada, namun kini dipenuhi respek. Aku belajar bahwa diam bukan selalu tanda kalah, dan bicara bukan selalu tanda berani. Ketika waktu tepat, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Suatu pagi, aku duduk di teras rumah, ditemani Arman. Kami menikmati sarapan sederhana. Ia menatapku dengan senyum yang menenangkan. Tangannya menyentuh tanganku, lalu kami saling menggenggam, hangat, tanpa tuntutan. "Apa yang paling kamu pelajari dari semua ini?" tanyanya pelan. Aku berpikir sejenak, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia pamerkan, tapi oleh cara ia menjaga diri ketika diremehkan. Arman mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tapi senyumnya cukup menjawab. Cerita ini bukan tentang pembalasan. Bukan tentang meninggikan diri di atas orang lain. Ini tentang seorang perempuan yang memilih tetap beradab saat disalahpahami, dan tetap berdiri tegak saat dipandang rendah. Dan pada akhirnya, semua orang belajar. Prasangka bisa runtuh oleh ketenangan. Dan martabat tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk terlihat.